Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan yang ke-6 untuk fisika klasik. Kita masuk pada lanjutan materi tentang mekanika Newtonian ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Kita review apa yang telah kita bahas minggu lalu. Mekanika Newtonian itu menghubungkan percepatan dan gaya. Jadi ada A dan F. A dari kata acceleration, percepatan. Gaya dilambangkan dengan F dari kata force. Kemudian kita juga sudah membahas tentang gaya net. Gaya net itu adalah total atau jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda. Kita sudah bahas hukum 1 Newton, hukum 2 Newton. Hukum 1 Newton erat kaitannya dengan kelembaman. Jadi bagaimana suatu benda itu selalu mempertahankan posisinya, cenderung mempertahankan posisinya. Kalau dia sedang bergerak, dia akan cenderung terus bergerak. Jika dia diam, maka dia cenderung untuk tetap diam. Kedua hal ini terjadi apabila tidak ada gaya net yang bekerja pada benda. Hukum 2 Newton itu menghubungkan antara gaya dengan percepatan secara matematik. Secara matematis dituliskan dalam rumus F net sama dengan MA, di mana M adalah massa dari benda. F net sama dengan MA bisa ditulis secara komponen-komponennya. Kalau yang diminta adalah komponen yang berhubungan dengan sumbu X, berarti kita bisa mencari F net X sama dengan MAX. Apabila yang dicari adalah berkaitan dengan sumbu Y, maka kita pakai F net Y sama dengan MAY. Apabila yang diminta adalah komponen yang berkaitan dengan sumbu Z, maka kita mencari F net Z sama dengan MAZ. Yang akan kita bahas dalam video ini adalah beberapa macam gaya dan hukum 3 Newton. Beberapa macam gaya yang akan kita bahas adalah gaya gravitasi, kemudian berat, gaya normal, dan gaya gesek. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Kita pasti sangat familiar dengan gaya yang satu ini. Gaya gravitasi biasanya disimbolkan dengan Fg. Jadi G-nya dari kata gravitation. Pada benda itu pasti dikenai oleh suatu gaya tarik dari benda yang lain. Benda yang lain ini bisa jadi adalah benda langit, benda astronomi, dan lain sebagainya. Contohnya, apabila kita tinggal di bumi, bumi sebagai sebuah planet pasti punya gaya tarik. Gaya tarik ini membuat kita tertarik ke arah bawah. Nah, magnitudo dari gaya gravitasi itu adalah Fg sama dengan M kali G. Massa dikalikan dengan magnitudo percepatan jatuh bebas. Untuk bumi itu koefisien gravitasinya atau magnitudo percepatan jatuh bebasnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Mungkin kalian sudah hafal hal ini. Atau kalau tidak 9,8 biasanya memakai 10, jadi dibulatkan. 9,8 dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Ini adalah magnitudo dari gaya gravitasi. Kalau ngomongin vektor berarti harus ada arahnya. Arahnya kemana? Arahnya adalah ke bawah. Dia menarik kita ke inti bumi. Kemudian ada yang namanya berat.
ini sudah kita singgung sedikit di pertemuan sebelumnya tentang berat dan massa. Kalau massa itu skalar, dia hanya mempunyai magnitudo, mempunyai besarnya saja dengan satuan kilogram. Kalau berat itu mempunyai arah dan mempunyai magnitudo, sehingga berat adalah sebuah vektor. Kemudian kita baca di sini ada pengertian dari berat atau disimbolkan dengan W, dari kata weight, ya, berat bahasa Inggris. Weight atau berat adalah magnitudo gaya ke atas yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan gaya gravitasi pada benda. Berat benda dihubungkan dengan berat benda, W-nya, dihubungkan dengan bendanya itu dengan kalimat matematis seperti ini. W sama dengan M kali G. Massa kali percepatan jatuh bebas dari benda langitnya. Misalkan kalau bumi ya kita pakai berapa tadi? 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ilustrasi dari gaya gravitasi dan berat itu bisa kita bayangkan seperti ini. Misalkan ada orang. Orang ini berada di permukaan bumi jelasnya ya, berdiri di atas permukaan tanah. Maka ada gaya yang bekerja ke arah bawah, yaitu gaya gravitasi yang menarik dia ke arah bawah. Gaya gravitasi ya. Besarnya adalah atau magnitudonya adalah massa kali koefisien gravitasi bumi. Nah, ada gaya lain atau berat tadi yang menyeimbangkan gaya gravitasi tadi. Arahnya adalah ke atas. Besarnya sama dengan gaya gravitasi tadi. Massa dikalikan koefisien gravitasi bumi. Sehingga meskipun kita tertarik ke arah bawah oleh adanya gaya gravitasi, kita tetap bisa berdiri di atas permukaan tanah tanpa merasa tertarik ke dalam tanah, karena ada penyeimbangnya tadi, yaitu berat itu tadi. Ya. Nah, ini misalkan anak laki-laki ini beratnya 70 kg. Misalkan ini sudah remaja ya, misalkan anak SMA. Misalkan beratnya si anak laki-laki ini 70 kilo. Kok berat? Massa maksud saya ya. Nah, ini seringkali kita salah kaprah karena kebiasaan kita dalam menyebut berat badan, padahal sebenarnya itu adalah massa. Kalau berat itu berarti gaya ya. Massa badan dari si anak laki-laki ini adalah 70 kg. Kemudian kita tahu bahwa koefisien gravitasi bumi atau G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka magnitudo atau besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada si anak ini adalah massa kali gravitasi, massa kali koefisien gravitasi bumi. Jadi 70 kilo kali 10 meter per sekon kuadrat. 70 kali 10 adalah 700. Kemudian satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan Newton ya. Sehingga besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada anak laki-laki yang massanya 70 kg adalah 700 Newton. Dan beratnya juga begitu. Dan beratnya juga massa kali koefisien gravitasi bumi 70 kali 10 berarti 700 kilogram kali meter per sekon kuadrat adalah Newton. Sehingga satuannya Newton.
Jadi kalau kita ngomongin berat, berat itu satuannya Newton. Kalau massa, massa itu satuannya kilogram, ya. Nih, sekarang kita bicara tentang gaya normal. Gaya normal itu ada buku yang melambangkannya dengan Fn. Force, F itu dari kata force, N itu dari kata normal. Jadi gaya normal. Ada pula buku yang melambangkan atau menotasikan gaya normal dengan N saja ya. Jadi setiap buku biasanya punya gaya sendiri-sendiri, tapi semoga kalian tidak bingung akan hal itu. Yang penting kalian paham, oh simbol ini maksudnya ini, simbol ini maksudnya ini. Jadi itu yang harus kalian pahami. Jadi jangan terpaku dalam simbol ya. Kalau di sini saya pakai Fn. Gaya normal adalah gaya pada benda dari permukaan yang tertekan oleh benda. Jadi kata kuncinya adalah permukaan. Jadi ada permukaan yang tertekan oleh benda. Jadi ada benda dan ada permukaan tempat dia berada. Atau kita taruh benda di atas meja misalkan, itu berarti kan ada permukaan meja yang tertekan oleh benda. Nah, gaya normal selalu tegak lurus dengan permukaan. Berarti kalau misalkan permukaannya mengarah misalkan ini saya pakai ilustrasi cicak misalkan. Cicak itu kan dia nempel di dinding. Dinding itu cicak nggak masalah dia mau permukaannya mengarah ke kanan, mau mengarah ke kanan, mau vertikal, mau horizontal, mau seperti apa, dia tetap bisa nempel kan. Nah, saya pakai ilustrasi seperti ini. Misalkan ada tembok yang mengarah ke ini saya nggak lupa, saya nggak bikin apa namanya diagram kartesiusnya agar lebih jelas dalam menjelaskan. Misalkan cicak ya, cicak dia nempel di tembok yang apa ini vertikal misalkan, vertikal seperti ini kan, ini arahnya ke atas ke bawah seperti ini. Misalkan arah temboknya ke sana, berarti si cicak ini kan menekan tembok, permukaan tembok yang tertekan oleh benda tadi akan menimbulkan gaya normal, dan gaya normalnya itu tegak lurus dengan permukaan. Kalau permukaannya arahnya begini, arahnya vertikal dan menghadap ke sana, berarti gaya normalnya tegak lurus dengan tembok ini tadi. Misalkan begini, maka gaya normalnya ke sana. Tegak lurus dengan temboknya. Nah, misalkan si cicak ini menempel pada langit-langit. Berarti kan kalau langit-langit kalian bayangkan kan begini ya, arahnya adalah horizontal dan dia kan ke arah ruang kosongnya kan ke bawah. Cicaknya kan nempelnya ke atas, permukaannya yang ditempeli kan arahnya horizontal. Berarti gaya normalnya arahnya tegak lurus dengan horizontal tadi ke bawah begini. Nah, itu adalah gaya normal. Kalau miring, jadi mungkin kalian sering melihat ilustrasi pada fisika itu ada kardus yang diletakkan di permukaan yang miring. Misalkan miringnya begini. Maka gaya normalnya berarti tegak lurus dengan garis yang miring ini. Misalkan kemiringannya begini, berarti gaya normalnya adalah tegak lurus ke sana. Kalau miringnya begini, maka tegak lurusnya ke sana, ya. Kalau misalkan penjelasan saya susah dibayangkan, kalian boleh searching di internet ya sebagai sumber pendukung. Kita kembali ke anak laki-laki yang tadi. Ini kan dia menginjak permukaan tanah. Berarti di sini juga ada gaya normal yang bekerja. Ada gaya normal yang ke atas. Karena permukaannya kan arahnya horizontal begini.
permukaannya horizontal begini, maka gaya normal karena sifatnya selalu tegak lurus dengan permukaan, berarti kepencet. Tegak lurus dengan permukaan berarti karena permukaannya begini, gaya normalnya ke arah atas ini ya. Tuh. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Sekarang ada yang namanya gaya gesek. Biasanya dinotasikan dengan F kecil. F kecil itu dari kata friction, gesekan. Nah, gaya gesek adalah gaya pada benda ketika benda meluncur atau berupaya untuk meluncur sepanjang permukaan. Di sini kata kuncinya ada meluncur begitu saja atau berupaya meluncur. Berarti kalau tanpa upaya dia bisa meluncur berarti permukaannya licin. Tapi kalau berupaya berarti dia kan ada usaha untuk bisa meluncur. Berarti gesekannya lebih besar di situ. Gaya ini selalu paralel terhadap permukaan. Jadi kalau ada permukaan pasti ada gaya gesek, karena gaya gesek itu erat hubungannya dengan permukaan. Dan mengarah sedemikian rupa untuk menahan pergeseran. Jadi kalau kita bergerak ke arah atau bergeser ke arah kanan, maka gaya geseknya berarah sebaliknya ke arah kiri. Kalau kita bergerak ke arah kiri, berarti gaya gesekannya ke arah kanan. Karena gaya gesek itu sifatnya adalah menahan pergeseran. Pada permukaan tanpa gesekan, gaya gesek dapat diabaikan. Misalkan permukaan yang licin, seperti kasus misalkan di jalan ada truk yang mengangkut oli atau minyak atau apa, sesuatu yang licin tumpah di jalan sehingga aspalnya jadi licin. Nah itu kan kecil sekali gesekannya ya karena licin kan. Nah ini gaya geseknya dapat diabaikan, bisa dianggap 0. Atau di permukaan es itu kan licin ya, es itu licin, maka gaya gesek juga dapat diabaikan. Lain apabila permukaannya sangat kasar, misalkan di jalan yang berbatu, nah itu gaya geseknya pasti besar sekali sehingga tidak dapat diabaikan. Meskipun demikian, terkadang pada soal kadang kita diarahkan untuk mengabaikan gaya gesek. Jadi pada soal kadang dituliskan gaya gesek diabaikan, bla bla bla. Itu biasanya untuk mungkin bertujuan agar lebih mudah dalam mengerjakan soal, menyelesaikan soal tersebut gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kasusnya, disesuaikan dengan soalnya. Sekarang saya akan memberikan ilustrasi gaya net atau total gaya yang bekerja pada suatu benda. Misalkan saya pakai contoh yang sama, si anak laki-laki tadi. Kalau kita preteli satu persatu gaya yang bekerja pada si anak ini, ketika dia berdiri di atas permukaan bumi, maka gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi. Kemudian karena dia berdiri pada permukaan tanah, berarti ada gaya normal yang bekerja. Kemudian itu kalau diam, apabila dia berjalan, misalkan ke arah kanan, maka gaya geseknya adalah ke arah kiri. Sebaliknya kalau dia berjalan ke arah kiri, berarti gaya geseknya ke arah kanan ya. Nah, apakah orang yang diam itu tidak dikenai oleh gaya gesek? Tetap dikenai. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Ada yang namanya gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis ya. Untuk sementara kita belajar gaya gesek secara umum saja ya. Nah, maka gaya net yang bekerja berarti kan total gayanya. Total gayanya tadi ada 3, gravitasi, gaya normal, dan gaya gesek. Ini kalau kita gambarkan dalam diagram bebas, berarti Fg arahnya ke sini, Fn arahnya ke atas, kemudian
kayak gesek arahnya ke kiri. Ini dinamakan diagram bebas karena yang digambarkan pada bidang ini hanya gaya-gaya yang bekerja pada si orang ini atau benda ini, dianggap benda secara umum. Nah, tempat di mana orang itu berada ditaruh di pusat. Jadi semuanya vektor-vektornya ini semuanya ditaruh di pusat, dipusatkan dengan pusat yang sama. Jadi pengertian vektor kemarin kan sifatnya meskipun dia digeser-geser, asalkan panjangnya sama dan arahnya sama, maka dia tidak mengubah nilai. Nah, ini kan bisa kita cari resultannya atau jumlahnya, atau kita sebut dengan Fnet. Fnet-nya berarti kan Fg ditambah Fn ditambah F secara umum ya. Kemudian Fg-nya karena dia nempel dengan sumbu Y, berarti kan dia adalah komponen sumbu Y. Berarti kita pakai Fg, magnitudonya Fg dikalikan sin min 90. Kenapa min 90? Karena kita patokannya dari 0 derajat. 0 derajat itu kan arahnya sumbu X positif. Kemudian dia dari sumbu X positif ke sini berarti kan min 90 derajat. Kenapa pakai min? Karena dia arahnya ke sini. Searah dengan jarum jam. Kalau positif kan dia berlawanan dengan jarum jam. Kan kita tahu sudut itu kan jalannya begini, dalam lingkaran itu kan begini. Kalau dia arahnya ke sini berarti min 90. Kalau nggak mau pakai min berarti kalau ke arah sini berarti 270. Nanti hasilnya sama. Kemudian Fn-nya ini kan ke arah atas, berarti kan dari 0 derajat dia arahnya 90 derajat. Maka magnitudonya bisa kita cari Fn sin 90. Kita pakai sin karena dia berhubungan dengan komponen Y. Kemudian F-nya ini, F kecil, friction atau gaya gesek, dia arahnya kan ke kiri. Kalau ke kiri berarti kita pakai negatif F, gitu ya. Ini adalah cara untuk mencari magnitudo dari gaya net yang bekerja pada si anak laki-laki ini, pada kasus ini ya. Ini adalah ilustrasi saja. Sekarang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini melibatkan dua benda. Misalkan benda B dan benda C. Jika ada gaya yang bekerja pada benda B yang disebabkan oleh benda C, sebutlah gayanya adalah gaya BC. Jadi gaya yang bekerja pada benda B yang disebabkan oleh C, maka akan ada gaya yang lain, FCB, yaitu gaya yang bekerja pada benda C disebabkan oleh benda B. Itu ya. Kedua gaya sama besar dan berlawanan arah. Jadi dalam kalimat matematika bisa kita sajikan dalam rumus FBC sama dengan min FCB. Ini artinya gaya yang bekerja pada benda B oleh benda C besarnya berlawanan arah dengan F atau gaya yang bekerja pada C oleh benda B. Jadi besarnya sama dengan, tapi arahnya berbeda, dikasih negatif di situ. Hukum 3 Newton ini kita kenal dengan hukum aksi reaksi. Jadi kalau misalkan kita didorong oleh teman kita dengan gaya sebesar 100 Newton misalkan, maka kita sebenarnya memberikan reaksinya sama besar. Jadi kalau kita didorong dengan 100 Newton, maka kita sebenarnya memiliki reaksi 100 Newton juga. Ini adalah hukum 3 Newton. Itu ya. Kita
baru perkenalan aja, maksudnya baru kulitnya aja. Nanti kita akan gali di pertemuan yang selanjutnya. Untuk tugas kali ini, saya minta kalian untuk mencari contoh soal hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton yang melibatkan gaya-gaya yang kita bahas hari ini. Jadi gaya gravitasi, gaya normal, gaya gesek, dan lain sebagainya. Boleh ditambahin, tidak apa-apa. Tuh ya. Jadi ada 2 soal, kalian cari dan diselesaikan. Yang sederhana aja, nggak perlu yang rumit-rumit ya. Itu saja untuk hari ini. Minggu depan kita bahas soal-soal mengenai gaya dan gerak. Jadi mekanika Newtonian, hukum 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton ya. Pendalaman materi berupa soal-soal. Minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.